Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada pada pertengahan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Di siang hari kita berpuasa, kemudian beramal pada malam harinya dengan rangkaian amal soleh yang sangat banyak sekali. Mulai dari tarawih, kemudian sholat witir, kemudian dilanjutkan bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu semuanya dalam rangka untuk mengharap ridho serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengamalan nilai-nilai ibadah Ramadan tersebut merupakan sebuah wujud atau pertanda bahwa kita telah mengetahui dan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan tekstual saja, akan tetapi harus mampu difahami secara kontekstual. Terlebih lagi pada saat momen bulan suci Ramadan seperti ini, jadikan Al-Quran sebagai pendorong utama dalam melangkah dan menapaki kehidupan di dunia yang fana ini untuk menuju kehidupan yang abadi selama-lamanya, yakni akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menegaskan tentang keutamaan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinats minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasumhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian dijelaskan hudal linnasi wa bayyinats. Fungsi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, buku pegangan, wa bayyinats serta sebagai penjelasan-penjelasan, yakni oleh manusia, untuk manusia. Kemudian dijelaskan minal huda wal furqan. Al-Quran ini difungsikan yang pertama sebagai hidayah, sebagai petunjuk, wal furqan. Kemudian dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Faman syahida minkum, maka barang siapa yang mengetahui akan kehadiran bulan tersebut, menyaksikan bulan tersebut, bertemu dengan bulan tersebut, falyasumhu, maka berpuasalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memahami proses turunnya Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran pada bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber informasi, serta motivasi sebagai referensi dalam setiap sendi kehidupan, serta penebar kasih sayang kepada sesama manusia. Al-Quran diturunkan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, berproses dalam 2 tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan Al-Quran secara lengkap dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yakni tepatnya pada malam 27 Ramadan, yang saat itu bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, yang dalam hal ini telah dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian proses yang kedua yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran diturunkan setelah secara lengkap diturunkan ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dalam hal ini bertepat pada malam 17 bulan Ramadan. Al-Quran merupakan firman Allah yang mulia, diturunkan dan disampaikan kepada orang yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian disyariatkan kepada umat yang paling mulia pula, yang bahkan kemuliaan umat ini membuat iri para nabi, sehingga banyak sekali nabi-nabi itu ingin menjadi umat seperti kita ini, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dapat dipastikan pula ketika Al-Quran ini diturunkan, pasti akan dipilih juga yang namanya malam, yakni malam yang penuh berkah, mana malam yang sudah pasti malam tersebut malam yang mulia. Difirmankan oleh Allah, kemudian diturunkan kepada orang yang paling mulia, disyariatkan kepada umat yang mulia, maka sudah dipastikan yakni diturunkan pada malam yang mulia pula. Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita ramaikan, kita sambut peristiwa nuzulul Quran, proses di mana diturunkannya Al-Quran dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah-sunnah atau apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meramaikan malam nuzulul Quran ini. Tentu saja yang pertama, kita dapat lebih memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Syukur-syukur alhamdulillah di malam nuzulul Quran kita mampu menghatamkan Al-Quran, di mana mulai dari awal Ramadan kita sudah mencicil 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kok masih tersisa 3 juz? Maka kita kebut 3 juz ini, sehingga di malam nuzulul Quran ini, atau tepatnya malam diturunkannya Al-Quran ini, kita bisa memuliakan malam ini dengan cara menghatamkan Al-Quran. Kemudian selain memperbanyak membaca Al-Quran, kita bisa memperbanyak zikir. Kita ramaikan dengan melaksanakan sholat-sholat malam. Sholat tarawih kita lakukan dengan penuh semangat, dilanjutkan dengan sholat witir ketika di masjid. Kemudian malamnya kita bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat tasbih, sholat tahajud. Diteruskan dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan sholat sunnah taubah. Kita bertobat dalam rangka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua diberikan motivasi tinggi untuk tetap melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, dengan bonusnya yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana dalam fase tertentu kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Pergi ke pasar naik unta, unta parkir di samping mobil mewah. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga dapat membuahkan iman dan takwa.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.